Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Saat ini kita kembali bersama-sama akan mendengarkan sedikit dari renungan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Imamat pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai yang keempat. Imamat pasal 18 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat saya bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, ke mana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka." Ayat yang keempat, "Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu." Di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat ini adalah perintah Tuhan yang disampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel bahwa mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, orang Kanaan, dan orang-orang asing pada zaman itu. Karena pada zaman itu betapa jahatnya, betapa rusaknya moral manusia pada saat itu. Kalau kita baca di ayat yang selanjutnya, dimulai dari ayat yang kelima sampai seterusnya, kita melihat larangan Tuhan yang Tuhan perintahkan melalui Musa bahwa jangan melakukan hal-hal yang keji di hadapan Tuhan. Banyak pada saat zaman itu begitu banyak hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Begitu banyak manusia pada saat itu moralnya semuanya rusak, semuanya hancur, moral mereka bobrok karena mereka hanya ingin memuaskan diri mereka sendiri. Mereka hanya memikirkan hal yang ada di dalam pikiran mereka. Mereka menjalani hubungan dengan seenak mereka. Mereka melakukan hal yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak mengenakan, yaitu seks bebas di mana-mana. Mereka melakukan seks dengan bebas. Manusia pada saat itu memang sangat-sangat hancur di hadapan Tuhan. Makanya dari itu Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel jangan melakukan hal-hal yang diperbuat oleh orang Mesir, orang-orang Kanaan, dan orang-orang asing. Tetapi Tuhan mau dari bangsa Israel, umat kepunyaan Tuhan, adalah untuk melakukan firman Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan yang telah Tuhan sampaikan melalui perantaraan Musa pada saat itu. Dan bangsa Israel, umat pilihan Allah, sehingga Allah memilih memberi peraturan melalui Musa karena Allah sangat menyayangi bangsa Israel, umat kepilihannya, umat kepunyaannya. Makanya dari itu Tuhan mau bangsa Israel tidak ikut seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain, membuat hal-hal yang tidak senonoh, membuat sesuatu yang tidak baik, yang tidak mengenakan di hadapan Tuhan, melakukan hal-hal bejat di mana-mana. Makanya dari itu Tuhan memerintahkan Musa ada di tengah-tengah bangsa Israel. Dan hanya saja sekarang bagaimana dengan diri kita, umat kepunyaan Tuhan, di dalam kehidupan kita pada saat-saat ini. Yang kita pelajari bukanlah hubungan seks bebas, tapi kita akan mempelajari pada saat ini bagaimana kita taat kepada perintah Tuhan, bagaimana kita mau menuruti perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita menuruti perintah Tuhan, ketika kita taat kepada Tuhan, kita melakukan semua perintah Tuhan, maka hal-hal yang tidak baik, yang tidak mengenakan di hadapan Tuhan, pasti kita akan melewatinya dan kita tidak akan melakukan hal-hal yang demikian.
Kalau kita baca di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-41, di sana dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Di sini ada 2 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah berdoa. Ya, kita lihat kembali di ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berdoa ini sangat penting bagi kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Untuk berdoa dari semua yang akan kita lakukan, yang pertama yang penting kita lakukan adalah berdoa. Berdoa memang sangat penting bagi semua anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Karena doa menolong kita. Dari doa itu akan ada damai sejahtera di dalam hati kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita, akan membantu kita, akan memegang hidup kita untuk membawa kita kepada jalan yang benar, sehingga kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, sehingga kita tidak jatuh ke dalam hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya dari itu kita harus terus berdoa kepada Tuhan, karena doa ini sangat penting bagi kehidupan kita. Jangan sampai kita abaikan doa di dalam kehidupan kita. Baik kita doa secara pribadi atau mungkin kita dalam perkumpulan, tetaplah berdoa. Biar kita merasakan, menikmati hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan yang akan menolong kita melalui doa itu. Tuhan membantu kita, menjaga kita dari gangguan-gangguan, dari gangguan yang iblis berikan kepada kita. Karena iblis ingin anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan untuk jatuh. Iblis tidak mau melihat anak-anak Tuhan senang bersama dengan Tuhan, tapi ia ingin anak-anak Tuhan itu jatuh. Makanya ia menggoda dengan 1000 cara. Iblis menggoda anak-anak Tuhan, umat-umat manusia untuk mengikuti perlakuan yang tidak baik, yang tidak senonoh yang diajarkan oleh iblis. Tetapi karena doa, melalui doa kita datang kepada Tuhan, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Di situ percayalah ada penjagaan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan yang melingkupi seluruh hidup kita, Tuhan yang menjaga kita. Dan yang poin yang selanjutnya yang akan kita pelajari itu adalah berjaga-jaga. Tadi di ayat yang ke-41 di sana dikatakan berjaga-jagalah. Berjaga-jaga dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 20. Di sana dijelaskan apa yang kita butuhkan ketika kita mengiring Tuhan, sehingga kita dapat melakukan perintah Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Di Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 di sini adalah dijelaskan perlengkapan rohani yang perlu kita pegang, yang dari Allah, yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat melawan gangguan-gangguan dari iblis. Kita harus berjaga-jaga, iman kita harus kuat. Kita harus memegang kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita mudah tergoyahkan. Jangan sampai kita mudah diombang-ambing oleh pengaruh-pengaruh dunia saat-saat ini. Karena dunia saat-saat ini begitu kejam, begitu jahat. Kita tahu bersama bahwa di akhir-akhir ini dunia begitu hancur. Banyak kejahatan terjadi di mana-mana. Dosa-dosa yang dibuat oleh manusia telah banyak terjadi. Dan biarlah kita berjaga-jaga, kita menggunakan perlengkapan rohani yang Tuhan sediakan kepada kita, sehingga kita dapat melewati, dapat mengalahkan gangguan-gangguan
cobaan-cobaan yang iblis berikan kepada kita, pengaruh-pengaruh yang iblis berikan kepada kita. Kita harus berhati-hati. Makanya kita terus membaca firman Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu, sehingga kita tetap hidup di dalam kebenarannya Tuhan, tetap hidup di dalam perintahnya Tuhan. Dan poin yang berikutnya yang perlu kita pelajari, bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan, kita tidak boleh memilih-milih firman Tuhan, memilih-milih ayat. Kita hanya memilih ayat yang baik saja, sehingga kita hanya maunya yang baik saja, tetapi tidak mau yang membaca ayat yang susahnya. Kita hanya mau yang baik-baik saja. Seperti contoh di dalam Matius pasal 19. Matius pasal 19 Matius pasal 19 ayat yang ke-16 sampai ke-26. Nah, kalau kita pelajari di sana, ini adalah cerita seorang muda yang kaya. Kalau kita baca di ayat 21 dan 22, ini adalah perintah Tuhan kepada orang muda itu. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kita melihat pelajaran dari anak muda ini. Dia hanya bisa melakukan yang baik-baik saja. Memang ia melakukan seluruh hukum Taurat. Kalau kita baca di ayat yang ke-18 di sana, mulai ayat yang ke-18 kita baca, ia melakukan semua hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Tetapi ia ketika Tuhan memberikan perintah menjual hartanya semuanya dan membagikan kepada orang miskin, ia sedih dan ia meninggalkan Tuhan. Kita melihat bagaimana betapa sayangnya diri orang muda ini. Tapi biarlah kita jangan seperti ini, tetapi kita mau belajar apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kita sebagai jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, marilah kita benar-benar hidup dalam ketaatan kita untuk melakukan perintah Tuhan di dalam diri kita, sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang najis, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Allah dengan menyenangkan hati Tuhan, dengan kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan kita berdoa, menjaga diri kita dari pengaruh dunia, dan kita tidak memilih-milih ayat yang menyenangkan hati kita saja. Percayalah bahwa dari semua yang kita lakukan, Tuhan memperhitungkan semuanya untuk kita. Dan kita menerima hidup, ketika kita lakukan semuanya itu, kita akan menerima kehidupan yang baik di kekekalan nanti. Puji Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah kami telah mendengarkan firman ini, biar bisa menjadi teladan di dalam kehidupan kami bersama. Dan kami berdoa Tuhan, segala jalan-Mu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Tolonglah untuk selalu berpegang pada perjanjian-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, kiranya mata kami selalu tertuju kepada kasih setia-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.